Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rista Effandi dalam pertemuan hukum pidana ke-10 ya. Kali ini kita akan membahas terkait dengan lokus dan tempus ya. Ini tempat terjadinya tindak pidana atau lokus delikti. Nah, jadi untuk menentukan seseorang di depan sidang pengadilan harus tahu juga ya tentang waktu dan tempat terjadinya tindak pidana. Karena memang untuk memberikan, tuntutan atau pengadilan, nah waktu dan tempat ini menjadi salah satu, faktor utama ya, waktu dan tempat terjadinya pidana. Artinya dia kapan melakukan pidana dan di mana dia melakukan. Nah, kalau waktu itu disebut dengan tempus ya, kalau lokus itu tempat. Nah, jadi memang kalau dalam, pengadilan itu biasa atau di tingkat, pengadilan kita terkadang iya, jadi waktunya di mana dan tempatnya waktunya kapan dan tempatnya di mana ya, untuk menentukan terjadinya tindak pidana. Nah, kalau di apa, dalam praktik persidangan atau di kepolisian kita seringkali mendengar, lokusnya di mana, nah tempatnya di mana, temposnya kapan, nah waktunya kapan ya. Jadi itu memang, bahasa hukumnya, karena memang, terjadinya tindak pidana itu harus, cermat dalam, eee, menjalani hukum. Kemudian, ketentuan tentang waktu itu diperlukan untuk menentukan apakah undang-undang dapat diterapkan terhadap tindak pidana. Sedangkan ketentuan tempat itu untuk menentukan apakah undang-undang dapat diterapkan di pengadilan yang sesuai atau pengadilan yang berwenang. Nah, ini kompetensi relatif disebut. Ada kompetensi absolut, ada relatif ya. Nah, untuk menentukan lokus delikti, lokus itu tempat ya. Ada 3 teori sebenarnya. Pertama teori perbuatan material ya, perbuatan jasmani. Nah, dikatakan tempat tindak pidana ditentukan perbuatan jasmani yang dilakukan oleh si pembuat dalam mewujudkan tindak pidana. Ya, tempatnya itu ya, tempat yang dilakukan. Kemudian ada teori instrumen atau teori alat. Nah, tempat tindak pidana ditentukan tempat bekerjanya alat yang digunakan, dipakai si pembuat. Alat ini dapat berupa benda atau orang, misalkan orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, jadi memang teori alat ini nih, bukan tempat seperti perbuatan dilakukan, tapi tempat, orang ini melakukan kejahatan ya. Tempat, alat itu digerakkan, dilakukan ya. Karena memang bekerjanya alat digunakan itu yang menjadi faktor juga. Misalnya, ada kejadian bom di Bali ya. Nah, saat itu alat yang digunakan itu, digunakan tombol bomnya itu ada di Pulau Jawa. Nah, maka secara tempat dia melakukan kejahatan di Pulau Jawa ya, walau akibatnya di, Bali. Jadi memang ditentukan tempat bekerja alat digunakan ya, atau dia menyuruh orang ke Balinya itu tempatnya ada di Pulau Jawa. Nah, makanya dia bisa dihukum juga di Pulau Jawa. Nah, kalau teori akibat, nah melihat akibatnya yang menjadi ukurannya itu adalah tempat terjadi akibat. Jadi kalau Bali yang dibom, maka dia bisa dihukum juga di Bali. Jadi bisa dihukum di tempat, dia melakukan kejahatan, misalnya dia membunuhnya di Palembang ya, atau dia seperti memencet alat kejahatannya ada di, eee, Jawa Timur misalnya.
atau dia akibatnya di Bali. Nah, semuanya ini bisa tempat-tempat ini bisa menjadi, salah satu tempat untuk menghukum pelaku kejahatan. Jadi tempat-tempat ini semuanya berlaku ya. Nah, menurut Profesor Van Bemmelen, ada kepastian mengenai waktu suatu tindak pidana itu adalah penting, seperti berkenaan dengan pasal 1 ayat 1 dan 2 KUHP. Bagi semua peristiwa di mana usia dari pelaku dan korban itu mempunyai arti pada saat sesuatu tindak pidana itu telah dilakukan oleh pelakunya, yaitu misalnya usia dari pelaku dan usia dari korban dalam delik-delik kesusilaan. Nah, kemudian berkenaan, mengenai kadaluarsa hak untuk melakukan tuntutan. Jadi kalau memang pidananya sudah habis waktunya ya, sebenarnya ini menjadi masalah juga, tidak bisa dituntut lagi karena sudah daluarsa ya. Nah, jadi daluarsa hak untuk menuntut pidana dan hak menjalankan hukuman seperti yang termaksud dalam pasal 78 dan sampai 85 KUHP. Nah, kemudian bagi semua peristiwa di mana suatu tindak pidana itu telah disyaratkan harus dilakukan dalam keadaan perang ya. Nah, agar pelakunya dapat dihukum misalnya dalam tindak pidana seperti yang telah dirumuskan pasal 122 dan 124 dan pasal 96 ayat 3 KUHP ya. Nah, ini dalam keadaan perang ini memang eh, dikatakan masuk atau disyaratkan ya, disyaratkan bagi semua peristiwa di mana suatu tindak pidana itu harus dilakukan dalam keadaan perang. Nah, ini juga memiliki syarat tertentu dalam hal perumusan tempat ya, waktu dan tempatnya. Kemudian berkenaan dengan ketentuan mengenai pengulangan tindak pidana atau residivis ya, mengulangi. Kemudian berkenaan dengan permasalahan si pelaku pada waktu melakukan kejahatan atau pelanggaran punya penyakit jiwa. Nah, ini juga ya. Jadi dilihat juga waktunya, apakah waktunya dia saat itu memang lagi sadar atau sedang ada gangguan jiwa, ya. Atau dia waktunya itu saat itu dia melakukan udah berkali-kali. Nah, itu juga bisa dilihat. Jadi banyak aspek ya yang bisa melihat, dilihat dari waktu ini. Kemudian berkenaan dengan masalah apakah pencurian itu telah dilakukan pada waktu yang tersedia malam atau tidak. Tidak, karena malam lebih berat ya pencurian itu. Nah, ini juga. Nah, kemudian kita bicara mengenai tempat dilakukannya tindak pidana. Nah, berkenaan dengan tempat ini memang kewenangan relatif pengadilan, yaitu tentang pengadilan negeri yang mana yang paling berhak untuk mengadili tindak pidana. Seperti pasal 84 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 KUHP ya. Nah, itu ada kewenangan relatif. Nah, berkenaan dengan ruang lingkup dan berlakunya undang-undang pidana seperti pasal 2 sampai 9 KUHP. Jadi memang ada kewenangan relatif. Kalau kewenangan absolut itu kewenangan yang pengadilan agama atau pengadilan negeri atau pengadilan tata usaha negara atau pengadilan militer. Nah, itu absolut ya, tidak boleh ada perdata masuk ke militer atau perdata masuk ke petun atau pidana masuknya ke petun, itu tidak boleh. Jadi pidana harus ke pengadilan negeri pidana ya. Nah, ini absolut. Nah, kalau kewenangan relatif ini sesuai daerah tempat melakukannya. Nah, kalau di dalam pidana di mana dia melakukan, di situ dia lokusnya wilayah itulah pengadilan untuk mengadilinya. Nah, namun dalam teori teori tempat terjadinya pidana itu tadi sudah kita lihat ya, ada material di mana perbuatan dilakukan, ada alat ya, di mana alat itu bekerja dan melihat akibat. Jadi bisa juga di ketiga pengadilan tersebut sebenarnya. Namun biasanya lebih sering ditangkap di mana dia berada ya, atau di mana dia lebih merugikan tempat tersebut. Kemudian berkenaan dengan pengecualian seperti yang dimaksud pasal 9, yaitu apabila tindak pidana yang bersangkutan
bersangkutan telah dilakukan di atas sebuah kapal. Nah, ini juga waktunya ini sedang di kapal asing ya, waktu dan tempatnya. Kemudian berkenaan dengan adanya satu syarat bahwa sesuatu tindak pidana itu harus dilakukan di suatu tempat yang terlarang. Nah, di tempat terlarang juga bisa menjadi salah satu faktor penentuan ya. Kemudian berkenaan dengan adanya suatu syarat bahwa suatu tindak pidana itu harus dilakukan di suatu tempat umum. Nah, seperti dalam pasal 160 KUHP ya, itu tempat umum. Jadi ada tempat umum, tempat di atas kapal ya, ada tempat terlarang. Kemudian berkenaan dengan adanya suatu syarat bahwa tindak pidana itu harus dilakukan di tempat tertentu ya, seperti seorang pegawai negeri sedang menjalankan tugas jabatan yang sah, maksud dalam pasal 27 KUHP. Ada tempat-tempat tertentu juga. Nah, untuk menentukan tempus delicti dan locus delicti itu orang tidak boleh semata-mata hanya memperhatikan waktu dan tempat pelaku melakukan ya. Nah, karena itu delik material itu belum dapat dianggap selesai dilakukan pelaku. Nah, sebelum akibatnya yang dilarang oleh undang-undang itu benar-benar timbul. Karena secara nyata akibat tersebut dapat timbul di tempat atau waktu yang berbeda dari tempat waktu di mana pelakunya melakukan. Ya seperti contoh tadi, bom dilakukan di Jawa Timur, bom dipencet di Jawa Timur, meledaknya di Bali kan gitu. Nah, ini juga ada contoh ya. Ada orang bernama X melepaskan beberapa tembakan ke tubuh Y di kota Bandung dengan maksud menghilangkan nyawa Y untuk memperoleh perawatan yang lebih baik. Y kemudian oleh keluarga dibawa ke Jakarta dan ternyata meninggal di Jakarta. Yang jelas orang tidak dapat mengatakan bahwa X telah melakukan tindak pidana pembunuhan seperti yang telah dirumuskan 338 di Kota Bandung. Oleh karenanya tidak dapat dituduh melakukan pembunuhan terhadap Y sebelum Y itu sendiri meninggal dunia. Nah, ini juga mengenai tempus delicti atau waktu dilakukan suatu tindak pidana kiranya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmu pengetahuan. Apabila yang harus dianggap sebagai tempus delicti adalah seluruh waktu yang ada antara suatu saat dimulainya sesuatu tindak pidana hingga saat tindak pidana tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya. Nah, kemudian Profesor Van Hamel ya telah berpendapat bahwa orang yang harus dianggap sebagai locus delicti itu adalah tempat di mana seseorang pelaku itu telah melakukan, tempat di mana alat yang telah digunakan pelaku, tempat di mana akibat langsung dari suatu tindak pidana itu telah timbul, dan tempat di mana akibat konstitutif itu telah timbul. Nah, jadi ada tempat seorang pelaku melakukan, tempat alatnya dilakukan, tempat akibat, dan tempat suatu aturan konstitutif itu timbul. Nah, itu tadi ya sekilas terkait dengan tempat dan waktu ya, lokus dan tempus delikti dalam hukum pidana. Nah, mungkin itu saja kawan-kawan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.